Zaman sekarang rasanya gadget itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya, termasuk buat anak-anak. Mulai dari smartphone, tablet, sampai komputer. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya dampak seriusnya buat mata anak kita yang masih berkembang pesat? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan yang penting banget, jadi coba kita jawab jujur ya. Apa anak kita kelihatannya susah banget lepas dari layar gadgetnya? Mengakui ini tuh jadi langkah pertama yang paling penting buat kita cari solusinya. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, kalau ini tuh bukan sekedar kebiasaan jelek biasa. Kecanduan gadget itu beneran masalah kesehatan yang nyata loh, dan bahkan diakui secara global. Yuk kita lihat definisinya. Poin utamanya di sini adalah, ini bukan lagi sekedar kekhawatiran kita sebagai orang tua. Ini adalah kondisi medis yang diakui langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Artinya, kecanduan gadget itu melibatkan keterikatan yang benar-benar nyata, baik secara emosional maupun fisik sama perangkat digital. Ciri-cirinya itu gampang banget kita kenali di kehidupan sehari-hari kok. Coba deh perhatiin, apa anak kita susah banget lepasin gadgetnya pas lagi makan? Atau langsung ngamuk tantrum kalau gadgetnya kita ambil? Nah kalau iya, ini udah lampu kuning nih yang harus kita perhatikan dengan serius. Oke, sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi ancaman spesifik apa aja yang ngumpet di balik layar gadget. Ini kita nggak ngomongin soal perilaku lagi ya, tapi dampak fisik langsung ke organ anak yang paling rentan yaitu mata mereka. Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Anak yang natap layar kurang dari 1 jam sehari, risikonya buat kena mata minus itu rendah. Tapi coba lihat apa yang terjadi kalau durasinya lebih dari 4 jam sehari. Wow, risikonya langsung melonjak drastis. Dan angka ini benar-benar bikin kita melek. Menurut sebuah studi di American Journal of Ophthalmology, anak-anak yang pakai gadget lebih dari 4 jam sehari itu punya resiko miopia atau mata minus 42% lebih tinggi. 42%. Ini angka yang gede banget dan nggak bisa kita anggap remeh. Tapi masalahnya nggak berhenti di mata minus aja. Ada serangkaian ancaman lain yang juga didukung sama banyak lembaga kesehatan terkemuka. Contohnya, frekuensi berkedip itu bisa turun drastis, bikin mata jadi kering. Terus ada juga yang namanya computer vision syndrome, gejalanya bikin gak nyaman banget. Belum lagi, cahaya biru dari layar itu bisa merusak pola tidur, dan ada risiko jangka panjang kayak katarak dini. Ngeri ya? Nah, setelah tahu semua risikonya, terus kita sebagai orang tua bisa apa dong? Langkah pertama adalah kita harus jadi lebih peka dan belajar ngenalin gejala-gejala awalnya di anak kita. Coba deh kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Apa anak kita sering deketin gadget ke wajahnya? Atau sering banget nyipitin atau ngucek-ngucek mata? Bahkan, nilai di sekolah yang turun pun bisa jadi pertanda loh. Mungkin karena dia susah lihat tulisan di papan tulis. Ini semua sinyal-sinyal awal yang nggak boleh kita abaikan. Tapi, ada kabar baiknya kok. Semua resiko ini bisa banget kita minimalisir. Kuncinya cuma satu, deteksi dini. Semakin cepat kita sadar dan ngenalin gejalanya, semakin besar peluang kita buat mencegah kerusakan yang lebih parah. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Apa aja sih langkah-langkah praktis dan gampang yang bisa langsung kita terapkan di rumah buat ngelindungin mata anak-anak kita? Yuk kita bahas. Ini dia aturan emas yang simple banget buat diingat. 20-20-20. Gini caranya. Setiap 20 menit anak kita natap layar, ajak dia buat istirahat sebentar, suruh dia lihat objek yang jauh, kira-kira 6 meter, selama 20 detik. Aturan ini efektif banget buat mengurangi ketegangan di otot matanya. Gampang kan? Selain aturan 20-20-20 tadi, ada beberapa hal penting lainnya nih. Pertama, batasi waktu main gadget, idealnya sih nggak lebih dari 1 jam sehari. Terus, pastiin juga cahaya layar itu nggak terlalu terang atau gelap dibanding ruangan. Dan yang paling penting, imbangi sama aktivitas di dunia nyata. Yuk ajak anak-anak main di luar. Ternyata, ngelindungin mata anak itu nggak cuma dari luar loh, kita juga bisa bantu dari dalam. Alam itu udah nyiapin banyak banget nutrisi hebat yang terbukti secara ilmiah bisa bantu jaga kesehatan mata kita. Nah, salah satu jagoannya adalah bilberry. Buah beri yang warnanya gelap ini bukan buah biasa loh. Buah ini udah jadi subjek banyak banget penelitian ilmiah karena khasiatnya yang luar biasa buat kesehatan mata. Dan ini bukan klaim sembarangan ya. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh National Institutes of Health atau NIH di Amerika, ini lembaga riset medis top dunia, mengkonfirmasi kalau ekstrak buah-buahan kayak gini emang sering jadi bagian penting dari suplemen kesehatan mata. Ini bukti ilmiah yang kuat banget.
Terus apa sih rahasianya si bilberry ini? Jadi, bilberry itu kayak banget sama dua komponen aktif, anthocyanins dan flavonoid. Dua-duanya ini tuh antioksidan super. Anthocyanin secara spesifik bantu melancarkan sirkulasi darah di mata dan nguatin retina, sementara flavonoid itu kerjanya kayak perisai yang lindungin sel mata dari kerusakan radikal bebas, terutama yang dipicu sama paparan cahaya biru dari gadget. Jadi setelah kita tahu masalahnya, gejalanya, dan solusinya, sekarang adalah waktunya buat kita bertindak. Yuk kita rangkum gimana caranya kita bisa melindungi mata anak kita secara menyeluruh. Nah, buat mendapatkan dukungan nutrisi yang baru aja kita bahas tadi, ada cara praktisnya. Salah satunya dengan Biosevit. Produk ini mengandung ekstrak bilberry, yang manfaatnya udah kita tahu bagus banget buat mata. Nggak cuma itu, produk ini juga diperkuat dengan ekstrak sambiloto, bahan alami lain yang juga terkenal sebagai antioksidan kuat buat ngelawan radikal bebas. Jadi kombinasinya pas banget sama pembahasan kita. Jadi, selain nerapin kebiasaan sehat kayak batasin waktu layar dan aturan 20-20-20, ngasih dukungan nutrisi tambahan seperti Biosevit ini bisa jadi langkah pelengkap yang cerdas banget buat ngejaga aset paling berharga anak kita, yaitu penglihatan mereka. Oke, pembahasan kita sampai di sini, tapi aksi Anda justru baru dimulai. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh sekarang tanya ke diri sendiri. Kebiasaan kecil apa ya yang bisa saya mulai ubah hari ini juga? Karena perlindungan terbaik itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.